Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisabella Gama Rahajeng, NPM 100417184 dari Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung. Saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Penegakan Hukum Pelindungan Konsumen Platform E-commerce yang mengalami kebocoran data pribadi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Langsung saja yang pertama yaitu latar belakang. Di dalam platform e-commerce, konsumen yang ingin melakukan transaksi elektronik akan diminta untuk mengisi data pribadi yang umumnya berupa nama, nomor ponsel, dan atau email. Data pribadi merupakan sesuatu yang sangat berharga dan bernilai ekonomi tinggi. Dewasa ini, data pribadi seringkali tidak terlindungi dan mengalami kebocoran. Hal tersebut tentu saja berpotensi menimbulkan kejahatan siber. Namun, sampai saat ini, belum ada aturan yang mengatur mengenai data pribadi secara khusus, sehingga pelaku usaha tidak mempunyai standar dalam menyikapi kebocoran data pribadi konsumen. Rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang tersebut yaitu bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik mengatur tentang perlindungan data pribadi konsumen platform e-commerce dan penegakan hukum saat data pribadi konsumen platform e-commerce mengalami kebocoran. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian terhadap Undang-Undang ITE, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai data, yaitu dalam Pasal 28 Ayat 1 dan 2, di mana diatur mengenai larangan menyebarkan informasi atau berita bohong dan menyesatkan atau hoax, dan atau informasi yang dapat menimbulkan kebencian berdasarkan sara. Tentu saja ketentuan tersebut tidak terkait dengan data atau informasi pada transaksi elektronik dalam platform e-commerce. Selanjutnya yaitu PPPMSE. Dalam PPPMSE terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha dalam menyimpan dan menguasai data pribadi sesuai dengan standar kaidah perlindungan data pribadi. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana dalam Pasal 80 Ayat 1 dan 2 PPPMSE. Ketentuan yang masih hanya sebatas sanksi administratif dikatakan tidak seimbang dengan sesuatu yang sangat berharga dan bernilai ekonomi tinggi, yaitu data pribadi. Ketentuan tersebut tidak dapat mewujudkan salah satu asas perlindungan konsumen, yaitu asas keseimbangan, yang dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen dengan kepentingan pelaku usaha. Dari hasil penelitian yang saya lakukan, dalam menyikapi kebocoran data pribadi, platform-platform e-commerce seperti Lazada, Bukalapak, ataupun Tokopedia, mereka hanya melakukan upaya sebatas memberikan pernyataan ataupun surat. Apabila hal demikian terus terjadi, salah satu tujuan perlindungan konsumen, yaitu kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen menjadi tidak terwujud. Padahal seharusnya pelaku usaha sadar bahwa konsumen yang mengalami kebocoran data pribadi berhak atas kompensasi atau ganti rugi. Simpulan dari hasil penelitian saya yaitu ketentuan dalam Undang-Undang ITE tidak membahas mengenai perlindungan data yang terkait dengan transaksi elektronik dalam platform e-commerce. Sedangkan dalam PPPMSE mengatur mengenai perlindungan data pribadi secara lebih fokus. Meski begitu, penegakan hukum dalam PPPMSE masih hanya sebatas sanksi administratif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.